Salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi menulis pendahuluan khususnya pada penelitian kuantitatif. Di sini kita akan membahas lebih detail mengenai struktur ideal pendahuluan, kemudian langkah apa yang digunakan di dalam melakukan penulisan, dan saya juga akan memberikan contoh praktis penulisan pendahuluan dengan menggunakan struktur ideal yang dipaparkan di dalam video ini. Nah, silakan menyimak dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar. Berikut ini struktur ideal penulisan pendahuluan. Jadi paragraf awal dimulai dengan teman-teman memaparkan fakta, kemudian data-data statistik yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji atau topik yang akan dikaji, kemudian fenomena aktualnya seperti apa. Lalu kemudian setelah memaparkan fakta, data, dan fenomena aktual itu, teman-teman boleh mengarahkan tulisannya ke pembahasan mengenai masalah atau fokus fenomenanya di mana gitu. Nah, ini juga bisa jadi teman-teman akan mengarah ke variabel apa yang kemudian akan dijadikan sebagai topik penelitian. Nah, setelah dipaparkan, lalu lanjut ke bagian kajian literaturnya. Di bagian kajian literatur ini, teman-teman mencari artikel-artikel penelitian dari jurnal-jurnal yang terakreditasi maupun jurnal yang bereputasi lainnya yang di mana kajian itu akan membahas tentang hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya ataupun adanya variabel mediasinya gitu. Nah, di dalam kajian literatur, teman-teman, isi dari kajian literatur sendiri akan membahas tentang SOTA atau state of the art, kondisi terkini dari penelitian tersebut bagaimana, kemudian gapnya, adakah kesenjangan di dalam penelitian tersebut yang kemudian ini akan diambil celah oleh peneliti, dalam hal ini teman-teman sendiri, untuk dilakukan penelitian kembali dengan fokus variabel yang sama atau kemudian bisa ditambahkan dengan variabel lainnya yang kemungkinan memiliki keterkaitan, hubungan, pengaruh ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan variabel yang dipengaruhi gitu ya. Kemudian jika sudah dikaji, maka teman-teman perlu menemukan kebaruannya apa, novelty-nya apa gitu, sehingga dari penelitian yang dulunya mungkin secara XY atau X1, X2 atau mungkin ada variabel mediasi, moderasi di dalamnya, ada kebaruan dari penelitian yang sekarang oleh peneliti yang berbeda, sehingga dari kajian tersebut kemudian teman-teman bisa menemukan bahwa penelitian ini urgent untuk dilakukan karena hal-hal demikian, misalnya apa, tergantung dari topik penelitiannya. Jika sudah membahas mengenai kajian literaturnya, lalu kita beralih ke tujuan penelitian. Di sini teman-teman mengarahkan tulisannya ke apa sih yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan gitu ya. Jadi hal-hal itu yang kemudian bisa teman-teman masukkan di dalam penulisan pendahuluan. Berikut ini saya akan membahas satu persatu mengenai bagian per bagian dari struktur penulisan pendahuluan gitu ya. Diawali dengan fakta, kemudian data, fenomena aktual. Jadi di bagian ini teman-teman memaparkan situasi nyata yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Itu bisa berupa data statistik, data-data terbaru, kemudian bagaimana fenomena di lapangan, atau kemudian bisa memaparkan hasil survei awalnya bagaimana, atau hal lainnya berupa narasi aktual yang sedang terjadi saat ini bagaimana. Lalu teman-teman bisa melanjutkan pembahasan ke bagian identifikasi masalah utama atau fenomena kritis, di mana di bagian ini silahkan menspesifikasikan masalah yang akan diteliti apa yang membuat masalah ini penting untuk dikaji, kemudian bagaimana urgensinya secara sosial, secara pendidikan atau kebijakan. Setelah melakukan identifikasi masalah, bisa dilanjutkan dengan menjabarkan tinjauan pustaka atau kajian pustaka atau literatur reviewnya, di mana di bagian ini kita akan menyusun state of the art atau SOTA, apa yang telah diteliti sebelumnya, variabel-variabel yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang teman-teman akan teliti, kemudian gap penelitian atau apa yang belum banyak dikaji atau masih jadi perdebatan atau gap ini kita menyebutnya kesenjangan penelitian.
Lalu kemudian dipaparkan juga mengenai kebaruan atau novelty, apa kontribusi baru dari penelitian ini. Setelah melakukan kajian literatur, maka di bagian akhir dari penulisan pendahuluan itu, teman-teman perlu merumuskan apa yang menjadi tujuan penelitian. Jadi dirumuskan secara eksplisit tujuan apa yang ingin dicapai, dan biasanya berupa satu kalimat yang memuat variabel yang diteliti. Setelah mengetahui struktur dalam penulisan latar belakang, teman-teman perlu mengetahui juga langkah praktis menulis pendahuluan. Yang pertama adalah tentukan dulu topik dan rumusan masalahnya apa. Kemudian setelah itu teman-teman bisa mengumpulkan literatur yang relevan. Lalu berdasarkan kajian literatur itu, teman-teman silahkan mengelola referensinya. Lalu identifikasi gap atau kesenjangan dan temukan kebaruan dari penelitiannya teman-teman apa, dan mulailah untuk menulis draft awal berdasarkan struktur yang sebelumnya sudah saya paparkan. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang biasanya ditulis dari pembahasan khusus kemudian ke pembahasan umum, maka penelitian kuantitatif ini kita menggunakan pendekatan piramida terbalik, di mana kita akan mulai menulis dari fenomena yang luas dulu, lalu kemudian fokus ke masalah inti. Jadi dari umum lalu dilanjutkan ke pembahasan khusus mengenai variabel yang akan diteliti. Sebelum melakukan penulisan pendahuluan, teman-teman perlu mengumpulkan literatur yang relevan dulu. Jadi bisa menggunakan berbagai alat bantu, misalnya mencari melalui Google Scholar. Ini dikenal dengan pencarian yang gratis dan luas. Kemudian bisa juga menelusuri lewat Sinta, Scopus gitu ya, dan lain-lain. Banyak sekali media-media website yang bisa kita gunakan untuk mencari topik penelitian-penelitian yang relevan, misalnya ResearchGate dan lain-lain, atau menggunakan Publish or Perish, di mana kalau kita menggunakan Publish or Perish ini kita akan mudah mendapatkan penelitian yang banyak dalam sekali pencarian gitu. Atau kemudian bisa menggunakan Cite.ai juga untuk melihat konteks kutipan, atau bisa dibantu dengan ketika misalnya sudah menemukan literatur yang relevan, maka bisa menggunakan Skyspace untuk membantu meringkas artikel ilmiah itu. Jadi melalui Skyspace ini, kalau kita udah banyak dapat penelitian yang relevan, kita bisa review artikel yang banyak itu menggunakan bantuan Skyspace. Kemudian bisa juga kalau kita mau melihat hubungan antar penelitian, kita bisa menggunakan connected papers gitu untuk membantu dalam menulis. Lalu dalam mengelola referensi dan membuat sitasi otomatis bisa menggunakan Zotero atau Mendeley atau mungkin aplikasi lainnya yang mendukung hal ini. Setelah kita menemukan literatur yang relevan begitu ya, kita bisa melakukan pencatatan dan kemudian mengkodekan literatur itu. Saya sarankan untuk membuat tabel kecil yang berisi penulis, kemudian tahun, fokus penelitiannya apa, hasilnya bagaimana, gapnya dan lain-lain. Misalnya penulisnya Rahma di tahun 2025, fokus penelitiannya tentang social emotional learning sebagai variabel Y. Lalu metodenya apa yang digunakan di penelitian itu, misalnya menggunakan mixed method, menggunakan ANOVA dan lain-lain. Hasilnya bagaimana, gapnya seperti apa gitu, sehingga dari teman-teman membuat catatan-catatan atau mengkodekan literatur tersebut, teman-teman akan lebih mudah nih mengkaji literatur itu dan kemudian menuangkan ke bagian latar belakang atau pendahuluan dari papernya teman-teman. Setelah teman-teman melakukan kajian literatur, kemudian mencatat, lalu mengkodekan literatur tersebut, teman-teman bisa melanjutkan dengan menentukan gapnya apa, lalu novelty-nya apa. Bisa dimulai dengan pertanyaan, apa sih yang belum dikaji dari penelitian ini, kemudian apa yang bisa saya kontribusikan pada penelitian berikutnya berdasarkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara secara khusus mengenai gap atau kesenjangan, maka kita boleh melihat dari misalnya dari kesenjangan teoritisnya bagaimana, secara metodologisnya, konteksnya, atau secara kultural. Kemudian secara empiris, misalnya hasilnya masih tidak konsisten, lalu dari segi praktisnya,
bisa juga berdasarkan inovasi atau novelty. Nah, secara khusus mengenai gap atau kesenjangan ini akan saya bahas di video yang lain. Nah, setelah melakukan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, silahkan mulai menulis draft awal berdasarkan kerangka 4 bagian sebelumnya, menggunakan bahasa yang akademik, padat dan jelas. Kemudian gunakan sitasi yang relevan, misalnya gunakan artikel 5 tahun terakhir yang bisa dikatakan artikel-artikel terbaru. Oke, berikut ini contoh penulisan pendahuluan. Jadi topik yang diangkat mengenai pengaruh keterlibatan siswa terhadap subjective well-being yang dimediasi oleh kompetensi sosial emosional. Nah, dalam hal ini yang menjadi variabel Y-nya adalah subjective well-being. Kemudian yang menjadi variabel X-nya adalah keterlibatan siswa, variabel mediasinya adalah kompetensi sosial emosional. Nah, dalam penulisan pendahuluan, maka diawali dulu dengan pembahasan variabel Y-nya atau apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi fakta-fakta apa mengenai subjective well-being. Jadi data statistiknya seperti apa, atau mungkin kalau teman-teman melakukan hasil survei awal bisa memaparkan hasilnya bagaimana, lalu fenomena aktualnya bagaimana. Nah, bisa dimulai dengan tulisan mengenai kesejahteraan psikologis gitu ya. Jadi kesejahteraan psikologis siswa itu menjadi perhatian utama dalam pendidikan abad ke-21, terutama setelah meningkatnya angka gangguan kesehatan mental di kalangan pelajar. Data dari WHO tahun 2021 menyebutkan bahwa 1 dari 7 anak usia sekolah mengalami gangguan mental, termasuk kecemasan dan depresi ringan hingga berat. Di Indonesia, laporan Kementerian Kesehatan tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan keluhan emosional dan penurunan rasa bahagia pada siswa sekolah dasar dan menengah pasca pandemi. Jika memungkinkan ada data internasional, kemudian di breakdown ke data nasional atau mungkin lebih spesifik ke daerah, itu juga bisa dipaparkan. Nah, setelah memaparkan data-data tersebut, kita paparkan mengenai masalah atau fokus fenomena, kemudian urgensinya seperti apa. Contohnya misalnya, fenomena ini menunjukkan pentingnya memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan subjektif siswa atau subjective well-being. Salah satu faktor yang banyak diteliti adalah keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Nah, keterlibatan siswa ini tentu merupakan variabel X-nya gitu ya, baik secara kognitif, afektif maupun perilaku. Nah, keterlibatan siswa diyakini dapat memperkuat pengalaman belajar yang bermakna dan berdampak positif terhadap kepuasan hidup siswa menurut di hasil penelitiannya Frederick, Blumenfeld dan Paris di tahun 2004. Nah, tapi sebisa mungkin teman-teman cari artikel yang terbaru, 5 tahun terbaru. Namun dalam praktiknya belum semua keterlibatan siswa menghasilkan dampak positif terhadap well-being mereka. Ini mengindikasikan adanya variabel lain yang memainkan peran mediasi. Jadi kita sudah mulai sentil sedikit mengenai gapnya, kemudian kebaruannya bagaimana, dan urgensinya seperti apa penelitian ini dilakukan. Berikutnya secara lebih detail dibahas mengenai state of the art atau SOTA-nya. Jadi ringkasan perkembangan terbaru dan paling mutakhir dari penelitian-penelitian relevan yang sudah ada, yang kemudian menunjukkan sejauh mana topik tersebut telah diteliti. Jadi pendekatan apa saja yang digunakan dan hasil utama yang ditemukan bagaimana. Contohnya misalnya penelitian sebelumnya telah mengindikasikan bahwa kompetensi sosial emosional memiliki hubungan yang erat baik dengan keterlibatan belajar maupun kesejahteraan psikologis siswa. Nah, kompetensi ini mencakup kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi, kemudian membangun hubungan positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini menurut Castle di tahun 2020. Lalu studi oleh Domitrovic et al. Di tahun 2017 juga menunjukkan bahwa siswa dengan kompetensi sosial emosional tinggi cenderung lebih terlibat dalam pembelajaran dan melaporkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, sudah setelah kita memaparkan SOTA-nya, bisa kita lanjutkan dengan membahas mengenai gap atau kesenjangan, lalu juga novelty atau kebaruan secara lebih detail.
Meskipun demikian, kajian yang secara eksplisit menguji peran mediasi kompetensi sosial emosional dalam hubungan antara keterlibatan siswa dan subjective well-being masih terbatas, terutama dalam konteks siswa sekolah dasar di Indonesia. Kebanyakan studi masih bersifat deskriptif atau hanya meneliti hubungan dua variabel secara langsung. Disinilah letak gap penelitian yang ingin dijembatani oleh studi ini. Jadi penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji mekanisme psikologis di balik hubungan tersebut, khususnya peran mediasi dari kompetensi sosial emosional yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian empiris di konteks sosial. Nah, kita sudah memaparkan ketiga hal ini, lalu di bagian akhir ada penegasan tujuan dengan menyebutkan variabel-variabel yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh keterlibatan siswa terhadap subjective well-being serta mengeksplorasi peran mediasi dari kompetensi sosial emosional dalam hubungan tersebut. Nah, demikian ini mengenai pembahasan penulisan pendahuluan pada artikel ilmiah. Jadi teman-teman bisa mengembangkan ke dalam beberapa paragraf untuk setiap tahapnya, tidak terpatok seperti apa yang saya contohkan. Kalau misalnya masih ada kebingungan mengenai penulisan pendahuluan, silakan menanyakan kepada saya di kolom komentar, atau barangkali ada usul mengenai bagian apa lagi yang perlu kita bahas lebih lanjut, bisa dituliskan juga di kolom komentar. Nah, demikian dari saya, sampai jumpa lagi di video yang lain. Silahkan share video ini, barangkali ada yang sedang membutuhkan informasi ini. Tetap semangat dan hasilkan tulisan yang berkualitas dan bermakna. Terima kasih.